LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku non-muslim, khususnya yang beragama Kristen. Baik sahabat LOF Channel, kembali lagi di LOF Channel ini, channel yang membahas soal keagamaan yang lebih mengutamakan pada logika, fakta, dan opini. Baik sahabat LOF Channel, kali ini LOF Channel mengangkat satu tema, yakni penista agama Islam. Bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim ketika ada orang di luar dari Islam ataupun orang Islam sendiri yang menistakan agama Islam itu? Oke, baik. Sebelumnya kita akan melihat orang ini ya. 2-3 hari belakangan ini sempat viral, bahkan sampai saat ini ya masih viral, berita yang berkaitan dengan penistaan agama terkait dengan orang ini. Kita akan lihat teman-teman dari beberapa media yang meliput masalah ini. Yang pertama itu, LOF Channel mengutip pada Fajar News yang diterbitkan pada 18 April 2021. Dengan tagline, viral penista agama ngaku Nabi ke-26, kini jadi tersangka. Ini dikutip pada Fajar News ya. Lanjut teman-teman, di wartaekonomi.co.id dengan tagline, ngaku-ngaku Nabi ke-26, Joseph Paul Sang bakal diburu Interpol. Jadi nama panggilan orang tadi itu adalah Joseph Paul Sang. Jadi kita bacakan beritanya di Warta Ekonomi Jakarta. Penyidik Bareskrim Polri menggandeng Interpol untuk memburu keberadaan Joseph Paul Sang, pria yang mengaku sebagai Nabi ke-26 melalui video viral di saluran YouTube miliknya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan sejak awal pihaknya menduga Joseph Paul Sang tidak berada di Indonesia. Jadi Joseph ini kemungkinan besar membuat videonya ini di luar Indonesia. Oke teman-teman, ini juga dimuat ya pada Minggu 18 April 2021 yang lalu. Lanjut di sindonews.com dengan tagline, kasus penista agama, P3 desak cabut paspor pria yang ngaku Nabi ke-26. Ini dimuat pada hari Senin 19 April 2021. Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Arsul Seni menyoroti kasus dugaan penistaan ajaran Islam dan penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Joseph Paul Sang melalui channel YouTube. Polri juga telah menerima laporan polisi terkait apa yang dilakukan oleh orang yang bernama asli Cindy Paul Surjo Muljono itu. Jadi nama lengkapnya teman-teman, Cindy Paul Surjo Muljono. Nama lengkapnya dari Joseph Paul Sang. Arsul meminta agar otoritas terkait dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, segera mencabut paspor Joseph Paul Sang. Saya mendesak Polri segera melakukan langkah koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk menarik atau mencabut paspor terduga pelaku tersebut yang diyakini berada di luar negeri sejak 2018 yang lalu, tutur Wakil Ketua MPR ini kepada wartawan. Jadi
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini meminta untuk dicabut paspornya. Jadi ini teman-teman, orang ini betul membuat kontennya di luar dari Indonesia. Next. Berikutnya teman-teman dari tribunnews.com. Ini diterbitkan 20 April hari ini ya, 20 April 2021, Selasa 20 April 2021. Profil Joseph Paul Sang, tersangka penodaan agama yang mengaku sebagai Nabi ke-26. Tribunnews.com. Berikut ini profil Joseph Paul Sang, tersangka penista agama yang kini menjadi buronan polisi. Diketahui, polisi telah menetapkan Joseph Paul Sang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Sudah sebagai tersangka, kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan 20 April 2021. Jadi berdasarkan laporan sudah dijadikan tersangka, namun masih dalam status DPO ya. Oke teman-teman, menurut LOF Channel, orang ini tidak mencerminkan akhlak sebagai umat beragama. Yang kedua teman-teman, dalam ajaran agama manapun tidak membenarkan penistaan seperti ini. Dalam Islam teman-teman, orang semacam inilah yang wajib diperangi. Jadi barang siapa yang mencela, menghinakan ajaran Islam, atau siapa yang mengusik Islam, siapa yang mengusik pengikut Islam, itulah yang wajib untuk diperangi. Ya. Berikutnya teman-teman, terkait dengan agama yang dianut sesuai dengan yang dia sebutkan, yakni beragama Kristen, LOF Channel yakin orang ini tidak beragama Kristen, karena agama Kristen tidak mengajarkan hal demikian. Jadi teman-teman, di videonya yang sempat viral itu, orang ini menyebut dirinya bahwa dia menganut salah satu agama, yakni agama Kristen. Dan secara pengetahuan saya teman-teman, terkait dengan agama Kristen, dalam Alkitab itu tidak ada yang mengajarkan bahwa harus mencela agama lain. Tidak ada yang mengajarkan hal yang seperti itu teman-teman. Jadi LOF Channel di sini yakin teman-teman bahwa orang ini tidak beragama Kristen. Toh dia beragama selain dari Islam, dia betul-betul tidak menggambarkan agama yang sebenarnya yang dianut. Karena dia betul-betul menghina ajaran Islam, syariat Islam, menghina Nabi Muhammad SAW. Berikutnya teman-teman, tindakan kita sebagai umat Islam. Apa sih tindakan kita? Kita sebagai orang Islam teman-teman wajib melawan orang yang seperti ini dengan tetap mengikuti mekanisme hukum yang ada di negara kita. Jadi orang yang seperti ini teman-teman layak betul untuk diperangi. Wajib untuk diperangi teman-teman. Karena Al-Quran mengatakan, barang siapa yang mengusik agamamu, maka perangilah dia. Jadi ini kita tidak diajarkan dalam Islam teman-teman mengganggu atau mengusik agama orang lain, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk pula agamaku. Tapi ketika ada orang di luar dari Islam ataupun orang Islam sendiri yang menghinakan agama Islam, wajib teman-teman kita memeranginya. Nah, karena ini bukan lagi zaman Rasulullah, teman-teman. Perang itu bahwa kita jihadnya, kita mesti berperang betul dengan membawa senjata tajam dan sebagainya. Ini beda lagi zamannya. Ini zamannya adalah zaman hukum teman-teman, negara hukum, apalagi kita adalah negara Indonesia adalah negara hukum, makanya kita harus memeranginya dengan cara mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi teman-temanku sekalian yang beragama Islam ataupun orang atau saudara-saudariku yang di luar dari Islam yang cinta akan kedamaian, inilah saatnya kita betul-betul mengawal orang-orang yang betul-betul akan mencederai persatuan atau kebersamaan atau mencederai Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia kita. Jadi kita sama-sama teman-teman mengawal kasus ini pada pihak kepolisian, kita percayakan kepada pihak kepolisian, tetapi kita sebagai umat beragama, khususnya orang yang
beragama Islam, kita umat Islam ini wajib kita mengawal kasus ini agar tidak terjadi lagi hal yang serupa, teman-teman. Demikian teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.